Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikhwan Kaubaif, NIM 110122601 dari kelas reguler malam Teknik Telekomunikasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi blockchain, yaitu memahami prinsip dan aplikasi blockchain. Oke, di sini ada pengertian blockchain. Jadi secara singkat, blockchain merupakan sebuah teknologi yang menjadi dasar dari adanya perkembangan dalam lingkup mata uang dalam bentuk kripto. Biasanya dicontohkan dengan wujud paling populer seperti Bitcoin, Ethereum, dan bentuk kripto lain yang sejenisnya. Pengertian singkat lainnya mengenai blockchain adalah bahwa blockchain dapat diartikan juga sebagai salah satu teknologi yang berfokus untuk memanfaatkan sebaik mungkin sebuah teknologi komputasi dengan tujuan untuk menciptakan kumpulan kelompok atau yang seperti namanya blockchain, sekumpulan blok yang memiliki keterhubungan satu sama lain. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa sekumpulan blok yang terkait tersebut memiliki berbagai catatan, transaksi, dan dapat dipergunakan untuk melacak keberadaan sebuah aset yang terkandung dalam jaringan bisnis. Lalu di sini ada sejarah singkat blockchain. Jadi awal mulanya blockchain dimanfaatkan untuk digunakan pada Bitcoin dan dilakukan pengembangan pada sekitar tahun 2009. Pengembangan blockchain dilakukan oleh seorang orang Jepang yang bernama Satoshi Nakamoto. Oke, adapun asas-asas dari teknologi blockchain, yaitu yang pertama asas decentralization atau desentralisasi, yaitu di mana kekuasaan, kontrol, dan pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu entitas tunggal, melainkan didistribusikan di antara jaringan peserta atau nodes. Lalu yang kedua ada asas transparansi atau transparan, jadi di mana semua data transaksi dicatat dalam bentuk buku besar digital atau ledger yang dapat diakses oleh semua peserta jaringan. Transparansi ini memungkinkan setiap orang untuk memverifikasi transaksi tanpa memerlukan kepercayaan pada pihak ketiga. Lalu yang ketiga dan yang terakhir ada asas immutability, yaitu keabadian atau kekekalan. Jadi bahwa data yang telah dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah, dimodifikasi, atau dihapus tanpa persetujuan mayoritas jaringan. Lalu selanjutnya ada prinsip dari kerja blockchain. Yang pertama ada blok, yaitu unit dasar dalam blockchain yang menyimpan data transaksi dan informasi lainnya. Yang kedua ada rantai blok atau blockchain itu sendiri, yaitu blok-blok ini terhubung secara berurutan membentuk rantai blok. Yang ketiga ada node, yaitu komputer atau perangkat yang berpartisipasi dalam jaringan blockchain. Yang keempat ada mekanisme konsensus, itu memastikan semua node jaringan menyetujui status blockchain. Yang kelima ada kriptografi, yaitu digunakan untuk keamanan data dan tanda tangan digital. Yang keenam ada token atau cryptocurrency, yaitu digunakan sebagai insentif bagi peserta jaringan untuk berkontribusi pada blockchain, seperti memvalidasi transaksi. Yang ketujuh ada ledger terdistribusi, yaitu catatan transaksi yang disalin dan disimpan di semua node dalam jaringan. Ini memastikan transparansi dan redundasi data. Yang kedelapan ada algoritma hashing, yaitu proses matematis yang mengonversi data menjadi string tetap dengan panjang tertentu. Dan yang terakhir ada jaringan peer-to-peer atau P2P, yaitu blockchain beroperasi dalam jaringan P2P di mana semua node memiliki peran yang setara. Jadi tidak ada otoritas pusat sehingga memastikan desentralisasinya terjaga. Lalu ada pun jenis-jenis dari blockchain. Yang pertama ada blockchain public, yaitu jenis blockchain yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Jadi semua data dan transaksi yang terjadi di blockchain public tersedia untuk dilihat oleh siapa saja, meskipun data tersebut dienkripsi untuk melindungi privasi pengguna.
Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Kedua, ada blockchain private, yaitu jenis blockchain yang bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diizinkan. Biasanya digunakan oleh organisasi atau kelompok tertentu untuk menjalankan sistem blockchain dengan kontrol yang lebih besar atas partisipasi dan data. Contohnya Hyperledger, Corda, dan Quorum. Ketiga, ada blockchain konsorsium, yaitu jenis blockchain yang dikelola oleh sekelompok organisasi atau entitas, bukan satu pihak tunggal, seperti pada blockchain private. Jenis ini menciptakan jaringan semi terbuka, di mana hanya pihak-pihak tertentu yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan transaksi. Contohnya seperti perbankan dan keuangan, logistik, dan energi. Dan yang terakhir ada blockchain hybrid, yaitu jenis blockchain yang menggabungkan elemen dari blockchain public dan private. Jadi teknologi ini memungkinkan penggunaan blockchain dalam pengaturan yang memerlukan keseimbangan antara privasi data dan transparansi publik. Contohnya privasi data, transparansi selektif, efisiensi, dan konektivitas dengan blockchain publik. Lalu selanjutnya ada pun kelebihan dari blockchain. Yang pertama yaitu desentralisasi. Jadi transaksi dilakukan secara peer-to-peer atau P2P yang mengurangi kebutuhan pihak ketiga. Kedua, ada keamanan tinggi. Jadi menggunakan kriptografi untuk melindungi data dan transaksi. Ketiga, ada transparansi. Semua transaksi dicatat dalam buku besar digital yang dapat diakses oleh semua peserta jaringan. Keempat, ada efisiensi dan otomatisasi, yaitu menghemat waktu dan biaya operasional. Kelima, ada ketahanan sistem. Jadi karena data disimpan di banyak dalam jaringan terdistribusi, sistem lebih tahan terhadap serangan cyber atau kegagalan perangkat keras. Dan yang terakhir ada inklusivitas, yaitu blockchain publik seperti Bitcoin atau Ethereum memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi tanpa batasan geografis atau institusional. Lalu di sini ada kekurangan dari blockchain. Yang pertama, skalabilitas, yaitu biaya transaksi bisa meningkat saat jaringan penuh. Yang kedua, ada energi yang tinggi, yang memungkinkan mekanisme konsensus seperti Proof of Work atau POW membutuhkan daya komputasi yang besar, jadi menyebabkan konsumsi energi yang tinggi. Yang ketiga, ada privasi terbatas. Meskipun data dienkripsi, transparansi blockchain publik bisa menjadi masalah jika menyangkut informasi sensitif. Yang keempat, ada biaya implementasi awal. Jadi untuk membangun dan memelihara sistem berbasis blockchain, dia memerlukan investasi awal yang besar, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan tenaga kerja. Yang kelima, ada risiko keamanan eksternal. Ya, walaupun meskipun blockchain sendiri aman, aplikasi di atasnya seperti dompet digital atau smart contract rentan terhadap bug atau eksploitasi. Yang keenam, ada kompleksitas teknologi, yaitu memahami dan mengimplementasikan blockchain memerlukan keahlian teknis yang mendalam, yang dapat menjadi hambatan bagi organisasi kecil atau individu. Dan yang terakhir, ada ketergantungan pada konsensus. Jadi beberapa mekanisme konsensus seperti POW memperlambat pengambilan keputusan. Lalu di sini ada pun berbagai aplikasi blockchain. Yang pertama di bidang kesehatan, contohnya penyimpanan rekam medis yang aman dan tidak dapat diubah. Kedua, di bidang sistem pemilu yang lebih transparan dan aman. Ketiga, keuangan dan perbankan. Contohnya seperti transaksi lintas batas, pembayaran digital, dan DeFi. Yang keempat, di sektor supply chain. Contohnya seperti pelacakan produk dari sumber hingga konsumen. Dan yang terakhir, di bidang studi kasus logistik.
Contohnya, suatu perusahaan memantau pengiriman barang real time. Baik, jadi kesimpulan ini adalah blockchain adalah teknologi revolusioner yang mengubah cara data disimpan, dikelola, dan dipertukarkan dalam berbagai sektor. Dengan struktur terdesentralisasi, transparansi tinggi, dan keamanan yang kuat, blockchain memberikan solusi untuk banyak tantangan dalam sistem tradisional, seperti kepercayaan, efisiensi, dan penghapusan perantara. Lalu blockchain ideal untuk aplikasi yang memerlukan integritas data, transparansi, dan akuntabilitas, seperti keuangan, rantai pasok, perbankan, kesehatan, dan pemerintahan. Walaupun meski menghadapi tantangan seperti skalabilitas, konsumsi energi, dan privasi, teknologi ini terus berkembang untuk mengatasi keterbatasannya dalam membuka peluang baru. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.